Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang dan saya sendiri Dio Abdullah Saputra dan teman-teman saya. Saya Sensi, saya Meriza Eka Putri, saya Nabila, saya Fika Feriza, saya Graca Olivia, saya Zafira Justina, Yang akan menjelaskan materi tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Selamat menyaksikan. Membahas materi yaitu tentang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dalam lagi. Nah, di sini kita juga diberikan sebuah gambar. Ada gambar dua buah lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil, di mana jari-jari dari lingkaran besar yaitu 6 meter dan jari-jari lingkaran kecil yaitu 2 meter. Lalu jarak kedua titik pusat yaitu 17 meter. Nah, mana yang sebagai garis singgung persekutuan dalam dari gambar kita ini? Nah, garis singgung persekutuan dalam dari gambar kita ini yaitu garis MN atau garis yang warna kuning ini. Nah, bagaimana cara mencari panjang MN atau garis singgung persekutuan dalamnya? Ini rumusnya mudah sekali, di mana rumusnya hampir mirip dengan yang tadi. Rumusnya yaitu akar dari S kuadrat dikurang R1 ditambah R2 yang dikuadratkan. Kalau tadi kan rumusnya di sini dikurang, sedangkan kalau yang persekutuan dalam itu rumusnya di sini ditambah. Cuma itu saja bedanya. Lanjut, sama dengan akar dari S kuadrat. Ingat tadi S ini merupakan jarak kedua titik pusat. Kalau dari gambar kita ini, jarak kedua titik pusat yaitu 17 meter. Maka nilai S kuadrat di sini kita tulis 17 kuadrat. Lalu dikurang R1 ditambah R2. Ingat, terserah mau jari-jari lingkaran mana yang akan kita jadikan sebagai R1 ataupun R2-nya. Nanti jawabannya pasti sama. Di sini kita jadikan saja jari-jari lingkaran besar sebagai R1-nya dan jari-jari lingkaran kecil sebagai R2-nya. Perhatikan, jari-jari R besarnya 6, jari-jari R atau jari-jari lingkaran kecilnya 2. Maka R1 tambah R2 di sini kita tulis 6 ditambah 2. 6 ditambah 2. Lalu dikuadratkan, jangan lupa. Sama dengan akar dari 17 kuadrat, kita peroleh hasilnya 289. Lalu dikurang 6 ditambah 2 hasilnya 8. Lalu dikuadratkan. 8 kuadrat berapa? Yaitu 64. Sama dengan akar dari 289 dikurang 64. Kita peroleh hasilnya itu 225. Dan akar dari 225 itu kita peroleh hasilnya 15. Dengan satuannya di sini kita perhatikan meter, meter, meter. Maka satuan untuk jawaban kita kali ini juga meter. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari rumus atau pendahuluan asal mula seperti apa mendapatkan rumus garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, untuk hari ini kita akan coba menerapkan rumus tersebut ke dalam contoh-contoh soalnya. Dan pada hari ini kita fokus untuk garis singgung persekutuan dalam terlebih dahulu. Kita coba mengulang sedikit materi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa untuk garis singgung persekutuan dalam kita peroleh rumusnya adalah seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. P kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah dalam kurung R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Asal mula rumusnya kemarin sudah teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Apa sih itu P, D, terus R besar, R kecil ya? Kita coba ingat kembali bahwa P di sini adalah jarak dari kedua titik pusat lingkaran. Bisa teman-teman lihat ya di gambar ini. Ini ada dua lingkaran. Ada lingkaran yang berpusat di M dan ada lingkaran yang berpusat di N. Nah, P ini adalah jarak dari M ke N ini, ya, jarak dari kedua pusat lingkaran. Kemudian ada D. D itu apa? D itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Yang ini ya, ruas garis yang menghubungkan dari A ke B. Nah, ini D itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Di beberapa
literatur mungkin biasa disimbolkan dengan S gitu ya, garis singgung. Ya ini bebas ya untuk menggunakan variabelnya mau apapun, intinya ini adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Kemudian ada R besar. R besar itu adalah jari-jari lingkaran yang pertama atau lingkaran yang besarnya gitu ya. Ya, atau lingkaran yang pertama ini. Lalu ada R kecil. R kecil itu adalah jari-jari dari lingkaran yang kedua. Nah, sehingga jika kita lihat dari rumus ini, sekali lagi kita coba untuk memahami konsepnya ya, bahwa jarak dari kedua titik pusat lingkaran dikuadratkan itu sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalamnya dikuadratkan ditambah dengan jumlah dari jari-jarinya, baik jari-jari yang lingkaran pertama dan jari-jari yang lingkaran kedua kita jumlahkan lalu kita kuadratkan. Ingat ya, dijumlah dulu baru dikuadratkan. Ya, kalau di video sebelumnya kita diajarkan untuk mengingatnya itu menggunakan rumus pusing gitu ya. Pu itu artinya adalah pusat gitu ya. Pusat dikuadratkan sama dengan sing. Sing itu adalah singgung, garis singgung dikuadratkan ditambah dengan jumlah jari-jarinya dikuadratkan. Sekarang kita coba gunakan rumus tersebut ke dalam contoh pertama ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua lingkaran yang berpusat di M dan N. Untuk lingkaran yang berpusat di M memiliki jari-jari 6 cm dan yang berpusat di N memiliki jari-jari 3 cm. Dan di sini pertanyaannya adalah tentukan panjang garis singgung AB. Kita bisa lihat di sini. Garis singgung AB ini merupakan garis singgung persekutuan dalam ya. Nah, pertama untuk menyelesaikan masalah seperti ini, teman-teman tuliskan terlebih dahulu apa saja yang sudah kita ketahui di dalam soal ini ya. Jika kita data di sini tadi kita sudah dapat ini yang 15 cm itu apa? Jarak kedua titik pusat atau biasa kita simbolkan dengan P gitu ya. Selanjutnya tadi ini yang 6 cm adalah panjang jari-jari lingkaran yang pertama, kemudian yang 3 cm adalah panjang jari-jari lingkaran yang kedua. Atau jika kita tuliskan di sini kita ketahui P-nya 15 cm, R besar itu 6 cm dan R kecil 3 cm. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya teman-teman. Ya, tadi ya rumusnya pusing, pusat kuadrat sama dengan garis singgung. Garis singgungnya di sini tadi disebutnya AB ya. Kalau tadi di rumus umumnya kan kita sebutnya D. Ya, jadi kalau karena di sini AB kita tulis saja AB kuadrat. Jadi mau D, S ataupun AB gitu ya, itu sama saja ya karena ini hanya untuk penamaan saja. Jadi pusat kuadrat sama dengan garis singgung dikuadratkan ditambah dengan jumlah jari-jarinya dikuadratkan. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Tadi kita sudah ketahui bahwa P atau jarak kedua titik pusatnya itu adalah 15. Berarti 15 kuadrat sama dengan garis singgungnya ini kita belum ketahui, ini akan kita cari, berarti ditulis saja AB kuadrat ditambah jumlah dari jari-jarinya. Tadi yang satu adalah 6 cm, yang satunya 3 cm. Berarti 6 ditambah 3 kemudian dikuadratkan. Yang akan kita cari adalah AB-nya gitu ya. Nanti yang akan kita cari adalah AB-nya. Kemudian kita jumlahkan dulu nih yang jari-jarinya, 6 ditambah 3 9 ya. Jadi kita dapatkan 15 kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 9 kuadrat. Karena kita ingin mencari AB kuadrat, maka si 9 kuadratnya ini harus pindah ruas ya. Ketika pindah ruas yang awalnya ditambah menjadi dikurang. Kita tulisnya mulai dari yang AB-nya terlebih dahulu ya, menjadi AB kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Selanjutnya jika sudah mendapatkan seperti ini, kita tinggal hitung. Teman-teman boleh menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator gitu ya untuk memudahkan perhitungannya. Kita lihat di sini AB kuadrat sama dengan 225. Ini 15 kuadrat ya. 15 kuadrat itu 225 dikurangi dengan 9 kuadrat. 9 kali 9 81. Jadi AB kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. Berapa hasilnya? Iya, AB kuadrat sama dengan 144. Yang kita akan cari itu adalah AB ya. Ini masih ada kuadratnya, maka kuadratnya harus kita hilangkan. Jika kuadratnya dihilangkan, maka yang ruas sebelahnya itu kita akarkan. Jadi AB sama dengan akar 144.
Berapa akar dari 144? Iya, betul sekali. Jadi AB sama dengan 12 cm. Jadi kita peroleh bahwa panjang garis singgung AB ini adalah 12 cm. Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman? Jika ada yang masih bingung, silahkan dicoba putar kembali penjelasannya. Jika dirasa masih bingung, nanti boleh ditanyakan di dalam grup kelas. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini tidak ada gambarnya, hanya berupa kata-kata. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 26 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran itu 6 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi untuk menyelesaikan ini kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Di sini yang diketahui apa? Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 24 cm. Berarti kalau garis singgung itu tadi kita notasikan di rumus awal D ya. Berarti kita tahu D-nya itu 24 cm. Kemudian jarak kedua pusatnya, jarak kedua pusat lingkaran tadi adalah P ya. Berarti P sama dengan 26 cm. Dan panjang salah satu jari-jari lingkaran. Tadi jari-jari lingkaran bisa R besar atau R kecil. Misalkan di sini R besar gitu ya. Itu 6 cm. Jadi jika kita tuliskan di sini kita ketahui D-nya 24, P-nya 26 dan R besar itu 6 cm. Dan yang tidak diketahuinya apa yang di sini? Yang tidak diketahui atau yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran yang lain atau R kecilnya. Ya. Ini kan garis singgungnya sudah ada, jarak kedua pusatnya sudah ada, dan jari-jari dari satu lingkaran sudah ada. Nah, yang disuruhnya adalah di sini kita diminta untuk mencari panjang jari-jari lingkaran yang lainnya. Rumusnya tetap sama teman-teman. Kita menggunakan rumus yang tadi. P kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Tahu tadi ya? Titik pusat, jarak kedua titik pusat dikuadratkan sama dengan garis singgung dikuadratkan ditambah dengan jumlah jari-jari dikuadratkan. Kita masukkan angka yang sudah kita ketahui. Di sini ada P, jarak kedua titik pusatnya adalah 26 cm. Berarti kita masukkan menjadi 26 kuadrat sama dengan D itu adalah garis singgungnya. Sudah diketahui 24 kuadrat ditambah dengan, nah jari-jarinya yang kita ketahui baru satu nih, hanya yang 6 saja. Nah yang R kecilnya tadi belum diketahui, jadi kita tulis saja dulu 6 ditambah R dikuadratkan. Yang akan kita cari itu adalah R-nya. Nah ini kan harus dijumlah dulu baru dikuadratkan, jadi tidak boleh dipisahkan ya. Jadi ini hitungannya sepaket. Jadi biarkan tetap 6 ditambah R kuadrat. Ini akan kita cari R-nya ya, sama seperti tadi. Berarti 24 kuadratnya akan pindah ruas. Karena akan pindah ruas, yang awalnya tandanya ini positif maka menjadi dikurang. Jika kita tuliskan dari yang 6 plus R terlebih dahulu, maka menjadi 6 ditambah R dikuadratkan sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Jadi yang 24 kuadratnya tadi dipindah gitu ya. Cuma kita tulisnya dari yang 6 ditambah R nya terlebih dahulu. 6 tambah R dikuadratkan sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Jika sudah mendapatkan bentuk seperti ini, tinggal kita operasikan atau kita hitung. Jadinya 6 ditambah R kuadrat sama dengan 26 dikuadratkan, kita peroleh 676. 24 dikuadratkan, kita peroleh 576. 676 dikurangi 576, maka hasilnya ya kita peroleh 6 ditambah R kuadrat menjadi 100 ya. Nah kita ingin mencari R-nya ya. Nah ini ada kuadrat, kuadratnya akan kita hilangkan ya. Seperti tadi, untuk menghilangkan kuadrat berarti ruas yang satunya harus diakarkan. Jadinya 6 ditambah R sama dengan akar 100. Berapa akar dari 100? Iya betul, akar dari 100 adalah 10. Jadinya 6 ditambah R sama dengan 10. Yang akan kita cari R-nya, berarti 6-nya harus pindah. Yang awalnya positif, jika pindah berarti menjadi negatif atau dikurang. Jadi kita peroleh R sama dengan 10 dikurang 6. Berapa 10 dikurang 6? Iya betul. Maka kita peroleh R-nya sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, panjang jari-jari lingkaran yang lainnya adalah 4 cm. Ya itu dia teman-teman untuk contoh dari penggunaan rumus
garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Jadi rumusnya tetap sama ya teman-teman. P kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Atau jarak kedua titik pusat dikuadratkan sama dengan panjang garis singgung dikuadratkan ditambah dengan jumlah jari-jarinya dikuadratkan. Dan seperti biasa untuk matematika kita perlu untuk berlatih. Jadi silakan teman-teman jika sudah memahami contoh tadi, teman-teman kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, lingkaran P berjari-jari 4 cm dan lingkaran O berjari-jari 2 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 10 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah, ya, jadi sama seperti tadi ya, yang diketahuinya dulu teman-teman tuliskan. Di sini ada jari-jari dari lingkaran, berarti R besar misalkan 4 cm, R kecilnya 2 cm, kemudian jarak titik pusat kedua lingkaran berarti tadi P ya. P itu adalah 10 cm. Yang ditanyanya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam atau D-nya. Nah, silakan nanti teman-teman kerjakan. Cukup tulis yang diketahui, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya. Tidak perlu ditulis soalnya, tidak apa-apa. Kemudian soal nomor 2. Jarak antara pusat dua lingkaran 17 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 15 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 3 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran yang lainnya. Nah, ini seperti contoh yang kedua tadi ya. Nanti silakan teman-teman coba lihat lagi jika tadi lupa bagaimana cara mengerjakannya, dan teman-teman tulis yang diketahuinya lalu kerjakan menggunakan langkah-langkah yang sudah disampaikan dalam contoh tadi. Dan satu lagi, 3 soal ya untuk latihannya. Dua lingkaran yang saling lepas masing-masing berjari-jari 7 cm dan 5 cm. Ada dua lingkaran ya, yang satu jari-jarinya 7 cm dan yang satu 5 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 16 cm, tentukan jarak kedua titik pusat lingkaran tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini yang ditanya adalah P-nya berarti ya, jarak kedua titik pusat lingkaran tersebut. Silakan teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu. Nanti jika ada yang kesulitan atau bingung, silakan ditanyakan di dalam grup kelasnya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya, demikian untuk materi hari ini teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan. Selebihnya mari kita diskusikan bersama-sama untuk hal-hal yang masih kurang dipahaminya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.